Sistem pemilu berubah lagi, kawan. Biar tak kalah dengan kurikulum pendidikan yang juga berubah-ubah. Dulu terpisah, lalu disatukan. Sekarang dipisahkan lagi. Negeri ini tidak pernah berhenti berinovasi demokrasi. Padahal, mau dipisah atau disatukan, substansinya tidak pernah berubah. Tetap saja money politik merajalela. Ada kentang dan bawang putih, ada uang, abang kupilih, kata orang Lumajang Jatim. Mari kita ungkap kenapa MK harus menceraikan pemilu dan pemilu daerah. Kali ini saya tak minum kopi lagi, karena sudah 3 gelas hari ini. Ditemani bungsaman kandidat KPU Lumajang yang tertunda. Mahkamah Konstitusi akhirnya muncul bak dewa politik dari langit hukum, lalu menurunkan wahyu suci berupa putusan nomor 135 PUU Setrip 22 2024. Sejarah mencatat hari itu sebagai momen penyelamatan massal dari 5 kotak suara yang selama ini membuat rakyat trauma akut seperti mantan yang tak kunjung move on. MK dengan palu kebesarannya resmi memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Ini bukan keputusan biasa. Ini adalah revolusi spiritual demokrasi yang mungkin akan dikenang anak cucu bangsa sambil menangis haru di pojok bilik suara. Coba renungkan. Dulunya, setiap 5 tahun sekali, rakyat jelata disuruh mencoblos 5 kertas suara dalam 1 hari. 5! Seolah mereka adalah algoritma superkomputer yang bisa menimbang antara visi misi presiden, latar belakang caleg DPR, rekam jejak DPD, kualitas DPRD provinsi, hingga tingkat kerajinan caleg DPRD kabupaten yang kadang fotonya lebih cocok jadi bintang iklan skincare. Sungguh pesta demokrasi yang lebih menyerupai kompetisi lari maraton dengan rintangan intelektual, emosi, dan ketahanan fisik. Banyak yang pingsan, bingung, bahkan ada yang mencoblos sambil mengigau nama gebetan. Ini bukan demokrasi. Ini penganiayaan konstitusional terselubung. Seperti kisah epik dalam kitab politik modern, MK akhirnya menabuh genderang perubahan. Pemilu kini akan dibagi menjadi 2 babak, 2 musim, 2 fase kehidupan demokrasi. Pemilu nasional, tempat para capres dan caleg DPR RI bertarung seperti gladiator, akan digelar lebih dahulu. Setelah itu, rakyat diberi waktu napas, minum kopi, istirahat dari baliho, sebelum disambut pilkada 2 tahun kemudian. Seperti jeda iklan di sinetron, cukup untuk makan gorengan sambil berpikir, siapa calon bupati yang tidak pernah viral karena kasus korupsi? Tentu, seperti biasa, dalam setiap kisah besar, tidak semua tokoh bahagia. Di Senayan, beberapa anggota DPR mencak-mencak, merasa MK telah melompat pagar dan masuk ke pekarangan legislator. Mereka merasa dilewati, tak diajak diskusi. Seperti anak kos yang pulang-pulang mendapati kamarnya diganti jadi warung kelontong. Tapi bagi rakyat, keputusan MK ini adalah cahaya dari ujung lorong demokrasi. Sebuah keajaiban yang lebih indah dari diskon minyak goreng. Kini, masa depan pemilu Indonesia menjadi seperti drama berseri. Ada season 1, Pemilu Nasional, dan season 2, Pilkada. Kita tinggal tunggu siapa yang akan jadi tokoh utama, siapa yang jadi figuran, dan siapa yang akan mati gaya karena tidak bisa lagi nebeng popularitas capres. Efek ekor jas pun tamat. Politisi lokal harus berdiri di atas kaki sendiri. Tidak bisa lagi berharap popularitas presiden akan menyeret mereka ke kursi DPRD
seperti arus banjir membawa sandal jepit. Demokrasi kita akhirnya naik level dari sistem serentak absurd jadi sistem terpisah yang setidaknya dalam teori lebih manusiawi. Mungkin masih banyak kekacauan nanti, tapi paling tidak kali ini kita bisa mencoblos dengan napas panjang, dengan niat lurus, dan tanpa harus disuapi 5 surat suara seperti bayi politik yang baru belajar makan. Putusan MK ini bisa jadi bukan revolusi, tapi paling tidak ini reformasi versi upgrade, seperti mengganti kartu SIM 3G ke 5G. Demokrasi Indonesia tidak lagi dipaksa multitasking. Rakyat punya waktu untuk mikir. Politisi punya ruang untuk drama. MK sekali lagi membuktikan bahwa mereka masih punya rasa. Rasa empati pada jari-jari tangan yang capek mencoblos 5 kotak dan petugas KPPS yang meninggal karena harus terforsir oleh 5 kotak itu.